limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, ke payuang panji ke Sarugo. Itu fungsi ibu-ibu itu untuk kami, Bu, untuk suami ibu. Kaunduang-unduang ke Madinah, ke payuang panji ke Sarugo. Ube jariah palare damam si dingin tanpa di kapalo. Kok lapa kami tampai minta nasi, kok awi tampai minta air. Idui tampai banie mati tampai banazar. Itunya. Tu makonyo ibu-ibu jangan jadi induk puyuh. Sebab ibu-ibu kahlah rancak wana bundo kanduang. Ada orang padusi kena serupa induk puyuh Ustaz. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niniak mamak salapan suku dalam nagari Koto Gadang lah rindu jamaah nak batamu. Tadi malam kami lah datang. Imam Mandaro apa angah kampuangnya di Lasi Tuo. Tetaplah kita taat kepada Allah, mudah-mudahan masuk surga. Itu sawanta aku saya dengkarang pantun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dicurito kita pagi ko Pak ayat nan dibaca kari awak tadi. Beliau ko minantu kami di Padang dapet karajo di Siko lah nyobao bini nyo kamari. Beliau kabarnya di penyuluh agama. Mudah-mudahan dia bisa tetap beradaptasi dengan masyarakat kami di sini. Amin. Jadi apa ayat nanyo baca tadi itu sekito bahas. Nanti sesuai pulang lah. Lai suai. Yang kita muliakan Bapak Camat Kota Besar, kemudian Bapak Wali Nagari sekecamatan Kota Besar, kemudian Bapak Kua Kecamatan Kota Besar, kemudian Kesatuan apa tadi namanya Furqan, ya, yang mengumpulkan semua komponen masyarakat. Kalau dilarikan ke bahasa Arab, Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi nanti sambayang jangan satu lelek. Nanti pandai mengaji berajalah. Nama nan pampuk ndak usah masuk anggota itu. Sebab Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, pembeda antara ciri kucing dan gulai kambing. Ya kan? Nah, semuanya yang telah disusun ini, semua anggota harus mengerti. Ya kan? Arti-arti dari bahasa itu. Supaya kita tidak talangga jo aturannya. Nan kami hormati Bapak Ketua Bamus Kecamatan Kota Besar. Hah? Kota Jokoto itu sama saja. Ada beda.
Cik ba mengko kota besar, cik kota gadang. Bedanya gadang je besar. Ya kan? Jadi kota dan koto itu sama saja. Besar dan gadang sama saja. Tapi kicik je gadang je beda. Lai sehat je Bapak Ibu-ibu. Kalau ambo baca sagala jo jabatan dalam kata penghormatan ko, abi hari. Ya kan? Nanjaleh kita ko orang terhormat, pengurus musaji, jangan mencilok piti musaji. Itu terhormat apa tu? Nan jadi pejabat, jangan maniayo rakyat, jangan korupsi. Ya kan? Nan Pak Kua jangan memfasilitasi orang nikah lari. Ambo banyak menjelik Pak di Sungai Panuh tu nikah lari itu. Aduh, surat nikahnya dari Kementerian Agama. Tapi namanya nikah lari. Ya kan? Sedangkan sambil duduk nikah cukup saksi, ada mahar, alai ada orang pisah. Apalah ini nikah lari. Jadi Pak Kua jangan di penggunaan jabatan dek itu untuk itu. Badoso dunia ambo meminta sebelum nanyui ko. Ya kan? Maingean sebelum kanai sebab pejabat-pejabat ku anak ambo sadonya. Jauh ketiknya dari ambo umuannya. Ya kan? Lain terang ambo ngecek tu. Ya biko kalau masuk tansi, Pak Kua masuk tansi. Bupati masuk tansi, camat masuk tansi, wali negari masuk tansi. Kama muko ke disuruhan. Samo jo kayu rabah wak. Apabila kayu larabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok ke bapucuk antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibie bakuliliang tangguang la doso salamo ko. Saudara ambo nan dari Pulau Jawa, nan nalun jo pandai bahasa Minang lai, ambo pindahan ke bahasa Indonesia nan sebentar ko. Kalau menurut ambo, bahasa Minang ko murah menirunya. Gula, gulo. Kan tak sulit tu. Jadi jangan do jo awak orang Jawa nan tinggal siko nan tak pandai bahasa Minang. Kalau ambo disuruh melulu bahasa Indonesia, ciri-ciri khas ambo tu masuk YouTube inyo viral tu dek bahasa ambo ko Pak. Tu disuruh bahasa Indonesia, cak dah saat Latif sedimbau lagi. Ya kan? Ya. Khusus itu bahasa Indonesia. Tapi yang itu saya terjemahkan kan itu gak panjang tu. Jadi orang kalau sudah jatuh karena pekerjaan yang buruk jadi pejabat, itu harga dirinya tidak ada lagi. Itu maksudnya yang saya baca tadi. Jadi berhati-hatilah kita ketika umrah ada namanya sa'i. Sa'i itu dimulai di mana? Di Bukit Safa. Berhentinya di Marwah. Apa itu Safa? Ada orang mempelajari ilmu tasawuf. Artinya ilmu tasawuf itu ilmu untuk membersihkan diri. Jadi Safa, mulailah usaha kita dengan yang bersih. Jangan yang kotor-kotor, jangan yang salah-salah. Di akhir jabatan kita berhenti di Marwah. Artinya apa? Murwah. Harga diri. Kok dapat serupa Nabi Yusuf awak Pak? Bagaimana Nabi Yusuf tu Pak Ustaz? Dia karena dituduh berselingkuh dengan istri raja, padahal tak berselingkuh, hanya sekedar jatuh hati. Kalau jatuh hati saya awak, ya kan tak dilanjutkan jangan salah, kan boleh. Karena biasa saya laki-laki jatuh hati kepada si. Cuma wajar kok enggak? Itu. Ya kan? Kalau seperempuan mbok kini kok enggak babini, atau karena hati mbok kejando, salah enggak? Enggak salah tu, tapi nikah. Ya kan? Maka Nabi Yusuf dituduh berselingkuh. Dia masuk penjara. Tapi setelah keluar penjara, dia jadi raja. Kalau kini kok Pak, banyak orang jadi raja dulu, beko masuk penjara.
Dulu pernah terdengar yang Bupati Sikojo itu. Iya kan? Masuk penjara. Ajan serupa itu pejabat-pejabat nan baru kok. Iya kan? Mulailah kerajo dengan Safa, berhenti di Marwah. Jaga harga diri supaya kita jangan jatuh di tengah masyarakat. Itulah yang disebut orang terhormat. Di kalau orang lah korupsi, Pak, yang disebut yang terhormat Bapak itu. Nyolah pernah korupsi, anda perlu dihormati itu dulu. Kecuali kalau nyolah tobat ke Allah. Ya kan? Nah, sekarang secara umum saja saya hormati. Kita na laki-laki ko tabagi tiga Pak. Kalau di rumah anak, kita itu ayah. Di rumah kemenakan, mama yang memimpin masyarakat, juga pemimpin masyarakat. Ketiga-tiganya itu disebut niniak mama. Apaan niniak mama tu? Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Artinya istiqamah. Dia tidak goyang dengan rayuan. Baure cakam ke tanah. Ada niat mama kini salah hatian. Ni niat mama menjual tanah. Labia-labia kalau apa jual ke Cino, bara sebalinya beli. Kalau ada di Dharmasraya, ko ni niat mama menjual tanah, tu ni niat ngangak namanya. Bukan ni niat mama. Tapi kalau tanah di Bali dia awak jupiti awak dijual balik tak ada. Tanah pusako jan. Karena ada anak kemanakan. Ada pantunnya, ada. Birik-birik tabang kasasak, tiba di sasak bari makan. Kalau lah mati nini turun ke mama, warihnya nanti kemanakan. Kalau kami punah apa Ustaz? Tak ada lagi punah kami, ya kan? Tak ada orang punah di dunia ini, Pak. Pasti ada laweh basiuran panjang bakaratan. Nah, serupa kami bapak-bapak di Bukit Tinggi, ada balahan kami di Payakumbuh. Jadi kalau punah orang di Bukit Tinggi, orang Payakumbuh pai ke Bukit Tinggi. Tak ada istilah punah. Punah tu nanti hari kiamat. Tak ada. Pasti ada laweh basiuran panjang bakaratan. Nah, bagaimana sifat nenek mama itu lagi? Buah masak daunnya rimbun, makanan anak kemanakan. Nan barantiang badaun rimbun, babungo babuah labe. Nah, itu nenek mama tu. Jadi nyolautan ilmu. Jadi kalau menurut para ulama di Bukit Tinggi, Pak, orang nang kadiangke jadi datuk tu orang nang taat beragama. Akini sembarang tu, Pak. Orang padu ayam pampuk diangke jadi datuk. Ini kau mesti ndak tibonya. Ya kan? Jadi orang yang taat kenapa? Dia teh, Pak, datuk ko ada nama cik lainnya Pangulu. Kalau di Indonesia kan penghulu. Kalau tiba di kapak, Pak, joladiang, nyo pakai hulu. Kalau orang membalah kayu, menabang pohon, hulunya nan dipaci atau matonya? Hulunya. Jadi penghulu, datuk, niniak mama, kata-katanya yang benar yang akan dipegang oleh anak kemanakan. Makanya jangan penghulu membuat keonaran dalam kampung. Kalau ada penghulu, Pak, tatangkok berzina, datuknya tatangkok berzina, panggang saja lah. Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Karena pekerjaan yang sangat tidak baik. Ya, Pak. Nah. Kemudian yang kita muliakan alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia. Bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab. Tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram. Sarato sah dengan batang. Air janih tapian suci. Minuman anak di negari.
supaya ulama ini jangan terputus, saya dengar tadi di sini ada juga pesantren. Untuk jadi ulama Pak, tidak bisa masuk SMP anak. Maka sebagian anak kita motivasi dia untuk masuk pesantren. Anak dari sanawiyah Joman Pak, itu tidak mengaji nahwu saraf, tidak mengaji usul fikih, tidak mengaji fikih, tidak mengaji hadis dan mustalah hadis. Ya kan? Di mana kajian itu ada? Hanya ada di pesantren. Kalau tidak ulama ini bisa putus Pak. Sekarang ulama ini sudah banyak termasuk jenis makhluk langka. Itu. Jadi perlu dilindungi. Jadi alim ulama kita yang ada, kita doakan saja sehat. Amin. Semoga beliau terlalu membagi ilmu. Sekarang kita pindah ke Bundo Kanduang. Lai sehat sebu. Lai ibu-ibu nan mudo, suami ibu polisi. Atau nama kesatuannya tidak salah, Mbo Bayangkari. Ibu-ibu nan pegawai negeri suaminya, biarlah guru, biar camat, biar po, itu ibu-ibu PKK Dharma Wanita. Yo. Ada ibu-ibu seragam bajunya putih biru seperti batik. Itu namanya ibu-ibu BKMT. Itu seragam seluruh Indonesia. Ketuanya Ibu Tuti Alawiyah. Antara itu dia kini tahu. Itu tuh BKMT. Kemudian ada ibu-ibu, ya kan? Suaminya organisasi Muhammadiyah. Kesatuan ibu-ibu itu namanya Asyiyah. Ya kan? Kemudian ada BMT. Tapi ada yang aneh ibu-ibu kok. Serawaknya serawak lepis sampi, tu baca bi'i dilutui. Bajunya baju kaos sampi, ya kan? Lai ada selendang tapi nyo lilian kaliye. Kepala ndak nyo tutui, rambut nyo panjangan ndak bakabe, nyo agi cat serupa bulu simpai. Ya kan? Tu nyo pakai buku je, pakai pena je. Ya kan? Masuk kadai, keluar kadai, sudut kasai, keluar kadai. Sia ibu tu kecik ambo. Itu kepala julo-julo. Jadi ibu-ibu kau banyaklah macamnya. Tapi di Minang semuanya dinetralisir. Itulah kelebihan orang Minang. Bagaimana ibu-ibu itu? Biar akhlaknya buruk, biar akhlaknya baik. Dinisbatkan dengan nama Bundo Kanduang. Kini sekarang saya tanya ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu dinamai Bundo Kanduang? Jawablah jangan niat saya. Karena kami nama nganduang Ustaz. Yo. Ustaz Ristawardi dikanduang dek seorang perempuan namanya Atun. Ambo lah jadi Ustaz gojo Pak. Itu kalau ambo pulang ke Bukit Tinggi taruh ke Baso. Batu sembo di laman Ibu Atun tu lah tahu. Waang. Yuk, naiklah. Jadi orang tua ambo tu Pak, ndak ada babuya kambo do. Waang sekecil. Habis kiramat ambo. Tiba di rumah lanyo sanduk nasi. Antara gak jo talu berendo nak iyo mak iyo biai. Anyo tangguk ke dalam kandang. Rumah lama kan pakai kandang di bawah. Anyo tangguk talu itik. Nyo buat gorengnya berendo. Ambo singkok tuduang celai ado goreng jari yang masih jo balui. Ya kan? Atau ado wok lobak singgalang jo semelado jari yang. Makalang. Tapi saja biarlah mati. Rumah bagonjong babalik sunyi. Pakuran sam tumbuh di ato. Ayi kolami jo balumui. Murai nanindak bakicau lai. Janjang rabah pintu basau. Kalau ambo pulang ke kampung Pak, ndak ada etik ambo di rumah. Rampak rumah basau tu. Walaupun ambo di imbau buya, menitik-nitik ya mata ambo.
Karena apa? Kita sukses, tidak bisa membantu orang tua lagi. Karena beliau sudah meninggal. Apalagi kalau orang durhaka kepada ibunya. Kemudian ibunya telah mati, dia tidak sempat minta maaf. Bagaimana rasanya perasaan? Ya kan? Ini bagi yang hidup orang tua Pak. Hari kepuasa ko, kalau ada Pak tidak mencalik-calik, leo lagak 3 bulan, calik lah. Lain tenang ada Pak tu. Jangan takut di bini. Di Minang ko ada orang Sumando, nampar tamu Sumando ni niat mama. Cik tu saya nelok tu. Nan kedua Sumando lagi hijau. Nan ketiga Sumando kacang niang. Nan kampe Sumando lapik burut. Di payo kumbuh koto tinggi suliki, nya tambah jelai. Ada jelai Pak Ustaz je. Di kampung Pak Ustaz ndak ada. Ndak ada dah cuma. Ada jelai je. Ambo tambah kaji Pak Ustaz je. Nyui muak kon ndak cukup saudara ndak. Jadi ke cuma. Orang Sumando masuk luka. Asia tu orang nak saja babini ndak nyo calik-calik renggaiknya lah. Nyo di rumah bini nyo tu saya. Tak pernah berkunjung ke rumah tu sana. Itulah orang Sumando masuk. Kalau ada apa nan serupa itu, hari 10 hari le ke puasanya, acalik lah orang tu. Jangan takut di bini je lah. Mengapa takut aja orang produksi kok? Lebih-lebih produksi banyak gini. Lah 1:8. Itu gini Pak menurut statistik. Jadi kalau produksi kok banyak perangai, banyak tukarnya yang lain. Ya kan? Jangan takut-takut aja ini. Ini berapa Pak? Pak. Kemudian bundo kanduang ini siapa Pak Ustaz? Bundo kanduang tu hatinya mulia. Sabo inyo na mengandung anak-anak. Pak Bupati di kanduang dek mandehnya. Pak Camat di kanduang dek mandehnya. Wali Negari di kanduang dek mandehnya. Menteri Presiden. Salah satu doa orang tua yang dimakbulkan oleh Allah, akhirnya anaknya lebih berhasil daripadanya. Atau mengkodiagih namanya bundo. Ciri-cirinya apa Ustaz? Limpapeh rumah nan gadang. Sumara anjuang paranginan. Kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Sarugo. Itu fungsi ibu-ibu itu untuk kami Bu, untuk suami ibu. Kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Sarugo. Ube jariah palareda mam sidingin tanpa di kapalo. Kok lapa kami tampai minta nasi, kok awi tampai minta air. Idui tampai baniak, mati tampai banazar. Itunya. Tu makonyo ibu-ibu jangan jadiin dua puyuh. Sebab ibu-ibu kalah rancak wana bundo kanduang. Ada orang padusi kena serupuin dua puyuh Ustaz. Ada. Ba'a puyuh tu Pak Ustaz. Kau lah ada di YouTube kau. Tapi ambo ingin maulang balik. Lihat jadi puyuh ko gadang badannya atau ketek. Panjang sayuknya atau singke. 3 jarinya atau ampe. Berapa jari puyuh Bu? 3 Bu. Bukan ampe. Kenapa 3 Pak? Karena puyuh itu jarinya 3, maka dia bikin sarang kalau mau bertelur di dalam semak-semak aja Pak. Tidak berani di atas pohon kayu, karena tidak ada yang akan mencengkeram di belakang tu. Jadi dia tidak berani di atas kayu, maka dalam semak-semak aja. Telurnya ganjil itu, kalau tidak 3, 5. Kalau tidak 5, 7. Kalau tidak 7, 9. Setelah bertelur, burung puyuh itu langsung pergi. Ya kan? Pergi dia. Suaminya berpikir, hari sekarang musim penghujan. Istri saya tidak mengeram ya Allah. Walaupun tugas mengeram ini istri saya akan menggantikan dia.
Karena telur ini terlahir ke dunia karena kerjasama kami yang baik. Anyo aramila talua kode puyuh jantan. Jadi kalau ada dapat di kabun basuh puyuh tu marami talua tu nantak batino, tu ndak batino tu pak. Nan jantan. Jangan pak gaduh ibu ah. Iya kan? Sambil maram tu nyo imbo jo ininya. Kasihan kita mendengar ratapan bapak puyuh ini. Apa katanya sambil mengeram? Siang malam itu, lagi pulang bininya. Enggak. Lawa itu sekecilnya dia pematang. Kama lah bini dan tadi. Sampai talua menate. Lama nate talua lawa raja lo tabang-tabang sekete. Batanyonyo ke papanya ke pa. Mama mana pa? Itulah nak. Mama mu nak ketahui kemana perginya. Mati nak tentu kubur. Hilang nak tentu rimbo. Sabar saya nak. Papa kan lain. Atau nak ibu-ibu kemain duk puyuh tadi? Mencari laki lo jele yo kata. Ibu-ibu ndak bisa bagala bundokan doang dalam balaki kalau balaki lo balik. Ya kan? Ndak bisa. Agi sana mau induk puyuh. Lawa talu lo jo laki baru tu beko. Anyo tabang lo lai. Lakinya tu lo marami. Baik ko lawa batalu lo nyo tabang lo. Itu lah kerajo induk puyuh ke tarui. Jangan ibu tiru itu ndak. Oh ya anak-anak ambonan guru. Anak-anak ambonan pegawai kantor. Kalian kalau berumur 50 tahun ke bawah tu anak ambo. Iya kan? Berbahagialah dengan suami. Jangan selingkuh. Begitu je na laki-laki. Laki-laki ko banyak anak selingkuh. Ha? Ada lo kepanjangannya dia. Selingan indah keluarga tetap utuh je. Di mana bisa tu? Keluarga akan runtuh. Pak. Oh pak. Siko banyak bakobun kan? Yo. Kalau wasuo dia pak puyuh batino tu dalam kobun dabiah saja lah. Iya. Bab itu Pak Ustaz nyo kilo balaki. Ba tandonyo Ustaz nyo semua bentuknya puyuh tu mah. Kalau puyuh jantan bunyinya nama dia tadi. Nah tu puyuh jantan tu jani dah biar. Nyo kam marami talu. Nyo lah citu iduitnya laki rikemai mah pak. Tak ke berubah tu lah. Kalau puyuh batino ko bunyinya itu saja. Cir. Cir. Nampak puyuh jantan lain. Cir. Cir. Maka apa? Ya kan? Genit pak. Itulah puyuh batik. Jadi ibu-ibu kalau ingin bertahan di posisi bundo kanduang, jagalah akhlak. Jangan jadi wanita sembarangan. Wanita ini tiang negara. Coba kita simak ini. Kabupaten Darmasraya ada ndak bapak kotanya? Tidak. Yang ada apa? Ibu kotanya. Ya kan? Negeri, ibu negeri. Camat, ibu kecamatan. Ya kan? Tambah lagi ada pejuang-pejuang perempuan di bumi kita ini. Dinamakanlah bumi kita ini bumi Ibu Pertiwi. Ya kan? Nggak ada. Al-Quran, Ummul Quran. Artinya apa? Ibu Al-Quran. Kalau bapak, pak, itu buruk saudara. Pak Kambiang, Pak Ayam, apa iti, apa kudo, apa kabau. Tapi ada kabau kau pak, nan gak cadiak dari awak. Dahulu kisah orang gaib pak. Iko kau ndak ada hadisnya pak tanya lo hadis beko. Iko cerita klasik namanya.
Dahulu di kampung-kampung Pak, orang kalau ke sawah kena lunado apa lain? Mesin bajak. Jadi membajak juga bau. Hendak jo jawi. Jadi diajar lo tu Pak. Nyoi lo bajak. Lah dipasangi kabau ko sejak pagi sampai hari jam 12.31 supuk ini. Akan masuk zuhur tu azan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau ko tagak. Ndak nyoi lo bajak lah. Batanyo orang nama cik bajak lekang bang ko tagak ang. Kecik kabau ko ndak terengah orang zan je. Kecik orang ko kasalat waang. Ada ni malo salat, ada yang kabau mah. Ndak wajib dan salat do. Tapi dan tetap zikir ke Allah je. Ndak wajib kabau salat. Waang kan orang kan je. Datuk lelai je. Iya kan? Nenek mamak 8 suku wang je. Iya kan? Keluarlah waang dulu, ang basuh badan ang di sumur, basuh ciang, salat waang. Waden bisa lo baranti. Ya enggak? Bakubang, makarumpui. Bekuang sudah minum kopi, panik dia lapeh lo, membajak lo awak, malaki orang azan nasar je. Tu kecik kabau ko maingi anurang. Ya kan? Para jemaah, pertanyaan nambo, benar ndak usul kabau tadi? Benar atau salah? Benar. Siapa mengecek benar, tu sehat cara pikirnya. Tapi kalau ada namanya lahan kabau, cuy itu keceknya, aku orang ko nala rusak. Tapi lain nama orang membajak tadi, indak sawah seketik lainnya. Taruh isalah waang, ada ndak lo salat. Alai sama sekarang jadi cuma kecek. Jadi orang kalau mengaku Islam, indak salat sama jo. Bagat itu mam. Pak, ada ndak kita yang beragama Hindu? Ada ndak kita yang beragama Katolik? Ya kan, Islam semua kan? Tapi ada ndak di Sungai Rumbai kok orang Islam nantak salat? Siko problem awak banyak gini Pak. Di Mazambo mau tanya ni kau tetap jawab orang ado lo Nabi parah jawab orang suruh. Banyak Ustaz je. Orang Islam nantak salat tu banyak je. Nalai gak baso-baso ado Ustaz je. Iya kan? Ni bapak-bapak. Ibu-ibu mudahnya menandoinya. Di pasar Sungai Rumbai itu Arya raminya. Pai ibu-ibu hari Jumat ke pasar tu sedang orang salat di musaji, acalik di pasar tu. Kalau habis laki-laki, tu tandonya nyoka ke surau ke masjid. Akhir-akhir salamo ko adonya ndak laki-laki berkeliaran dalam pasar sedang orang salat Jumat. Ya kalau dia beragama lain ndak jadi masalah atau ndak beragama sama sekali. Bapak, kita yang salat ini aja Pak, Bapak sengaja meninggalkan Jumat itu 3 kali berturut-turut, bukan berdosa. Bapak digolongkan orang musyrik. Musyrik tidak ada ampunan. Jadi jangan coba-coba meninggalkan salat 3 kali berturut-turut ketika salat Jumat. Begitu, karena salat ini luar biasa Pak. Yang membawa salat ini ke bumi bukan Jibril. Puasa, haji, ya kan? Zakat, tu nyobawa dek Jibril. Ya kan? Bisa diwakilkan Allah kepada Jibril. Tapi salat bisa Jibril mewakili? Tidak, Nabi diundang ke atas langit. Jadi salat komunikasi dengan Allah. Orang yang tidak salat, putuslah komunikasinya dengan Allah.
Satu orang kau berpuasa besok pak. Nyo ndak salat. Tapi puasanya talok. Bang puasa bang. Untuk diet. Menyesuaikan orang banyak. Nggak ada yang dapat baginya. Iya kan? Yang menyampaikan semua amalan itu adalah amalan salat. Jadi mengingatkanlah kita kepada putra-putri kita. Teman-teman kita. Kawan-kawan awak sama-sama duduk di pasar. Ya kan? Ingitan pak. Pabilo jo ke salat le kawan. Umur lah 65. Ya kan? Sebab mati tidak bisa diprediksi. Kita semuanya sekarang Pak, maka datang ke sini karena sehat kan? Alhamdulillah. Tapi bisa tidak orang sehat ini meninggal tiba-tiba? Bisa. Kemarin di Aceh, pembaca Al-Quran ketika Isra Mi'raj. Begitu dia sampai di Innahu huwas samiul basir, tapi ramanya masih tinggi. Innahu huwas samiul basir. Nah, itu ulang. Innahu huwas samiul basir. Pembaca Quran Pak, kalau lebih itu mode iramanya tu orang sadonya kalau tahu mah. Sudah tu sadaqallahul inyo Malayu antu. Innahu huwas samiul basir. Rabah menjambut jemaah mati. Kalau Allah ingin menunda kematian Pak, menurut kita pantas saja ditunda sebentar oleh Allah. Malakinya membaca Assalamualaikum. Tapi Allah tidak mau. Ajalnya sampai saat itu. Sudah awak bertemu silaturahim kini kau Pak, yang disponsori oleh Karang Taruna, Niniak Mama dan Salapan, Imam Khatib, pegawai Sarak, pegawai adat, ikut ndak acara musajid takwa kan? Acara nagari Koto Gadang, kita bersinergi semuanya. Inilah tandanya kita sayo sakato, sakacak, sagama, sayun, sapaku, sapilih, sataria. Model inilah seterusnya. Jangan kita pecah belah, jangan putus silaturahim. Ini sangat dibanggakan oleh Allah. Ya kan? Nah ini Bapak Ibu. Abe kalau sudah acara awak, kalau sudah awak makan bersama tu salat zuhur berjamaah. Sudah makan kau jam pai ndak? Salat zuhur siko dulu. Iko sudah makan sama juga cek pai je lah. Ya don't nama itu, iko mah lebih-lebih di luar gua. Yo tinggal lari je lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat, lah tiba kita di rumah awak masing-masing iko. Ada salah seorang jamaah Kopaniang dibawa de anaknya ke puskesmas, dipasang langsung impus de dokter jo perawat sinan. Sawantanya ndak milih impus lagi, ndak titik ayahnya lagi. Bagaimana dokter? Dokterku menyenangkan hati waknya itu juga. Padahal mati ya. Kecik dokter ko, sabar ya Bu, sabar ya Pak. Beliau sudah duluan pecah pembuluh darahnya di kepala bagian belakang. Iya kan? Diumumkan oleh ketua masjid tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita di nagari Koto Gadang yang tadi sangat serius mendengarkan tausiah dari Ustaz Ristawardi, tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo, dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa kita tulak, muju nak dapat kita raih, lah berpisah badan nyau. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Besok sudah nanti sudah salat asar, kita pergi bersama-sama melayat. Boh,
Saya meninggal. Tunan basanda di dinding menengah kaji itu. Apa nama basanda aja camel loh. Itu contoh tu. Bisa tak seperti itu? Bisa, atau ustaz penceramah ini. Ya kan? Alun sampai sudah ngaji le, inyo tampeh mati. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Jadi kalau mambiak sawit apa tu, ku ambo perhatian ko pa ambo acok ke Riau ke negari sawit. Riau, Malaysia, Kuantan Singingi dan Mas Raya aku kan banyak sawit. Jolong kami pai jo Pak Abbas ko sampai tahun lalu, ketika tu sawit murah. Kama sekami mengaji, anyo cerita kini payah zat. Pupuk maha, racun maha, sawit mo. Ketika sawit maha, termasuk sikonyo niang selain dah ada nyo sabui apa. Malah murahnya sabui. Maha nak kami ndak kau minta beli sawit tu. Iya kan? Jadi bapak-bapak, ketika sawit maha tu banyak rezeki tu. Ambo danga tadi Imam Mandaro, jalih nambo danga, musaji awakko adalah mode rumah lamo, randah lotengnya. Kini di orang masjid tu tinggi. Kalau nanti dibangun musaji konam baru, suai ndak apa-apa ibu. Tadi kalah jalan ke Tidiang. Ya kan? Tapi itu banyak isinya 2.000, 5.000, 2.000. Jadi kalau sudah dimulai nanti sudah ada modal sedikit, dimulai oleh pengurus. Ya kan? Berlomba-lomba lah, Wak. Ya kan? Saya kemarin wirid di Bangko, namanya Pamalang. Dia rancak-rancak saji sinan. Apa pencarian siko Pak? Sawit. Sampai lo kamu ke Sungai Pinang, rancak musaji. Dusun terpencil Pak, masjidnya cantik. Asiko pencarian ko Pak, mendulang ameh je. Lambang-lambang tanah sinan. Jadi kita semuanya kita bagi rezeki itu untuk jalan. Itulah ayat yang dibaca oleh imam tadi. Apa? Orang-orang takwa. Musaji aku musaji takwa. Orang takwa itu apa? Tandanya. Iya kan? Yang diminta dalam ayat tadi yang dibacakan imam, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Kenapa kita bersegera? Kalau selama kau ada apa, nan banyak piti sawit, tapi ndak mau zakat, ndak mau bersedekah, ndak mau bayim fak. Kau contoh, kau ambo nak menuduh kau do. Akini minta ampun lagi. Nang ketiba ubah perangai lagi. Kok sadang badoso tu biko mati. Jaleh rumah tampak jalan ndak tentu. Itu nang kata jadi. Jadi dosa kita yang berlalu, walaupun sebanyak buih di lautan, kita menyesal, kita minta ampun, kita digolongkan oleh Allah jadi orang takwa. Setelah kita tidak melakukan lagi. Itu ayat yang dibaca imam tadi. Iya kan? Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil, orang yang minta ampun banyak dosa tadi. Setelah diampunkan oleh Allah, dia kelompok orang takwa lagi. Orang takwa itu di mana tampaknya? Wajannatin. Surga. Baralawe surga itu, langit ditambah jo bumi, Pak. Asalawe itu surga. Iya kan? Siapa yang masuk ke dalam? Pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu berinfak untuk jalan Allah, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Murahna sawit, inyo tetap berinfak. Mahal sawit, inyo tetap jo berinfak. Bang kau nak berinfak gini Pak, sawit murah. Rugi kita. Iya kan? Rugi kita. Karena apa? Kalau kita berinfak subuh, alhamdulillah sudah pindah harta itu ke akhirat. Jam 10 belum tahu apakah kita meninggal. Jadi salat subuh itu Pak, sediakan uang untuk
Berinfak. Mana nanti kita keluar di masjid, roh kita diambil oleh Allah. Ini dia. Jadi orang kikir tidak mungkin masuk surga. Karena Allah pemurah. Jadi Allah itu mengharapkan kita meniru sifatnya. Walaupun tidak sesempurna Allah. Ya kan? Masalah infak itu ibu-ibu, bapak-bapak, bukan pahala saja yang kita dapat, Pak. Harta kita itu diganti berlipat ganda. Tidak usah yang besar saya sebutkan, yang kecil saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan, apakah itu infak untuk anak yatim, fakir miskin, untuk pembangunan masjid, itu kan kerja baik. Falahu asyru amsalihah. Paling kecil dibalas oleh Allah, hartanya bukan pahala. Hartanya itu dikembalikan oleh Allah 10 kali lipat. Jadi kalau kita berinfak 1.000, balasannya 10.000. Itu materinya, bukan pahalanya. Ya kan? Wa man jaa bis sayyi'ah. Kalau orang datang berbuat yang buruk, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang dia buat. Jadi kalau satu kita berbuat kejahatan, Pak, dosanya hanya 1, bukan 10. Fala yujza illa mislaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang dia lakukan. Kalau 10 kejahatan kita bikin, baru 10 lo dosanya. Kenapa? Wahum la yuzlamun. Allah tu tidak pernah menganiaya hambanya. Yang menganiaya orang siapa? Dirinya. Jadi semenjak saya berceramah tadi sampai sekarang, kalau ada yang salah, itu ambo berceramah sejam 10 minit. Ya kan? Bah mengko ndak disambung oleh Ustaz, paruit lalapa. Sudah makan waktu zuhur masuk. Mudah-mudahan kaum muslimin, ibu-ibu nalah payah siang malam menyediakan makanan untuk kami. Ya Allah, masuklah ibu-ibu kau ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Karena dia sudah payah menyiapkan makanan. Kemudian ada pitaruh hambo cie, ya kan? Supaya ibu-ibu berbahagia taruh je suami ya. Lihat semua. Tapi yang mau bertanya lo, ba'a mangko kami laki-laki ko suko minum kopi di lapau. Lai tahu ibu sebabnya? Orang lapau ko ramah, jolong duduk baru buat kopi dah, tetalu ginseng. Lah duduk awak, nyuangke botol ples. Ko kacang tojin baru dah, lama je kopi ko aja. Lama juga duduk sinan, kababuai martabak mi dah. Atiru itu di rumah. Iko banyak produksi suami tiba di rumah nyoba palu apa nek kama tadi lama nak pulang je. Atun ko lari je nyo ke lapau. Ya kan? 1/2 jam suami itu ke pulang awak mandi le. Dia gi kulit ko hembody. Sudah tu ketiak dia gi reksona. Inyo tibo di pintu di sonsong sekali. Dah. Ya kan? Tu kopi lah do de meja. Kalau kamu ke mandi udah mesin nayange lambo pasang. Sudahnya mandi dia gian nandu. Dah, kami minum kopi udah dulu atau udah kamu urui lu ya. Tawaran diri awak kayaknya. Lai tak dengar dikelihat muda-muda ke? Lai. Waktu isa tu awak dah ulu capek lalu. Lah salat ada lah lalu alai ya. Apa itu ke suami kau? Iko suami lah wakaru lalu nyala kesal awak nonton TV je. Nyoku tua dia melekit pagi. Ya kan? Jadi laki-laki kau kalau terpenuhi kebutuhan biologisnya, saleronya ndak nan lama nan perlu tapi batukar. Ya kan? Ibu-ibu nan muda-muda kau kalau kamu masak tiru istri Fir'aun. Istri Fir'aun tu taat namanya Asia, suaminya kapi.
Tapi pagi-pagi ke memasak tu nyoba tanya lu. Dafir. Nang kalamak samba dafir. Ndak Firdaus tu Firaun. Jadi cuy itulah seseorang istri yang feminim, istri yang lembut akan meluluhkan hati laki-laki. Saya doakan ibu-ibu muda ini selalu setia kepada suaminya. Bapak-bapak muda setia kepada istrinya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Lady dia maaf mutua. Apa-apa ibu-ibu tidak ada masalah. Semoga kita diampunkan oleh Allah. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.